Para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa bulan yang lalu ada sebuah pengumuman yang menyampaikan sebuah hasil survei di mana satpam sebuah bank swasta ternama di Indonesia dinyatakan sebagai satpam yang paling ramah se-Indonesia. Sungguh menarik kategori satpam paling ramah se-Indonesia. Dan kita mungkin sudah tahu bank swasta mana yang dimaksud. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, bukankah keramah tamahan ketika kita berkunjung ke sebuah tempat, apakah itu bank, apakah itu pusat perbelanjaan atau yang lain, sungguh sangat dibutuhkan. Kita merasa diterima, kita merasa disambut, kita merasa diakui keberadaan diri kita. Nah, karena itu keramah tamahan menjadi hal yang penting untuk kita cermati lebih lanjut. Dan keramah tamahan diambil dari sebuah kata hospitality dalam bahasa Inggris, dan dari kata itulah kita mengenal kata hospital atau rumah sakit. Dan bukankah kalau kita berkunjung ke sebuah rumah sakit, kita mengharapkan baik itu dokter, perawat, petugas keamanan, petugas kebersihan, sungguh menunjukkan keramah tamahannya baik kepada pasien maupun juga kepada keluarga yang mendampingi pasien, atau bahkan kepada para pengunjung rumah sakit. Sehingga dengan keramah tamahan yang ditunjukkan oleh dokter, oleh perawat, oleh petugas kebersihan, petugas keamanan, oleh kasir, oleh petugas administrasi, pasien merasa lekas sembuh karena mereka merasakan kehangatan. Bisa dikatakan keramah tamahan adalah sebagian kesembuhan bagi para pasien. Walaupun dalam kenyataannya kita mungkin sudah menjumpai bagaimana beberapa rumah sakit belum sungguh-sungguh menunjukkan hospitality-nya. Terlebih ketika kita tahu bagaimana tantangan komersialisasi rumah sakit senantiasa berdekatan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan yang manusiawi kepada masyarakat. Nah, sahabat yang terkasih, hospitality atau keramah tamahan sesungguhnya bukanlah istilah yang asing bagi kehidupan kita sebagai para pengikut Kristus. Sebab dalam Alkitab, di sana-sini, dalam Alkitab Perjanjian Lama maupun juga Perjanjian Baru, dicontohkan bagaimana umat Tuhan mengupayakan sikap yang ramah tamah atau hospitality tersebut. Dalam Perjanjian Lama, kita bisa mengingat tokoh Abraham. Satu kali ada 3 orang laki-laki yang adalah para malaikat melintas di dekat perkemahan Abraham. Dan karena Abraham adalah sosok yang sangat menghayati hospitality, yang sangat menghayati keramah tamahan, maka dia menjamu ketiga tamu itu ke kemahnya. Bahkan Abraham bertekad untuk menyuguhkan, untuk memberikan hidangan yang sepantasnya kepada ketiga tamu ini. Dan ternyata dalam kisah Alkitab disampaikan bahwa Abraham tidak sekedar menghidangkan apa yang sudah dijanjikan, tapi juga menghidangkan yang lain-lainnya, melebihi apa yang dia komitmenkan. Itu pertanda hospitality, keramah tamahan khas Abraham dan juga masyarakat Timur Tengah di masa lalu. Dalam Perjanjian Baru, keramah tamahan juga tampak nyata dalam kisah hidup jemaat mula-mula. Saya akan bacakan kisahnya, Kisah Rasul pasal 2 ayat 47 bagian A. Dikatakan, sambil memuji Allah, itu adalah salah satu kegiatan yang dikerjakan oleh jemaat perdana, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Sahabat, rasanya bagian firman Tuhan ini tidak asing bagi kita. Cara hidup jemaat mula-mula seringkali dibaca dan dibahas dalam berbagai kesempatan. Dan kita tahu bagaimana dalam kisah hidup jemaat perdana itu ada orang-orang yang menjual harta benda milik mereka untuk dibagi-bagikan melalui para rasul kepada orang-orang yang tidak mampu, yang miskin, yang katakanlah membutuhkan. Bagaimana mereka selalu berkumpul, memuji Tuhan, menerima orang-orang baru dengan ramah, menjadi sebuah gaya hidup yang disukai oleh semua orang, sehingga jumlah mereka ditambahkan Tuhan dari hari ke hari, sehingga gereja terus berkembang dari waktu ke waktu hingga abad ke-21 saat ini. Nah, karena itu dalam kehidupan kita hendak menghayati kembali apa arti hospitality, keramah tamahan. Bagaimana kita menyapa anggota keluarga di pagi hari. Hai, selamat pagi, sudah makan atau belum? Apa yang menjadi kesulitanmu di hari ini? Kita sampaikan kepada anggota keluarga. Pun hospitality, keramah tamahan bisa kita tunjukkan kepada
asisten rumah tangga. Kita katakan terima kasih sudah menghidangkan roti, menghidangkan kopi. Kita mengatakan maaf ketika kita melakukan sebuah kesalahan. Atau kita pun juga bisa melakukan hospitality, keramah tamahan kepada bawahan di kantor, kepada para pegawai kita kalau kita adalah seorang pimpinan. Siapapun orang yang berjumpa dengan kita, maka keramah tamahan, hospitality adalah hal yang perlu kita tunjukkan sebagai wujud kesaksian kita sebagai orang-orang Kristen. Maka mari sahabat, kita teruskan semangat keramah tamahan, semangat untuk menunjukkan hospitality, sebab Allah sendiri adalah Allah yang telah menunjukkan keramah tamahannya kepada kita, kepada manusia di tengah-tengah kehidupan kita yang penuh dengan kerapuhan. Kiranya Tuhan menolong para sahabat untuk tetap menjadi pribadi-pribadi yang punya semangat hospitality. Tuhan kiranya memberkati saudara. Amin.